Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PWD. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pengembangan aplikasi yang berjudul aplikasi pencucian mobil. Jadi kami mengembangkan sebuah aplikasi yang berjudul aplikasi kasir pencucian motor dan mobil, di mana di sini ada beberapa menu. Yang pertama menu beranda, yang kedua menu transaksi, yang ketiga menu laporan, yang keempat data master, dan yang kelima logout-nya. Jadi kita bahas satu-satu. Yang beranda ini seperti biasa, beranda seperti biasa. Kemudian menu transaksi ini di mana kita ketika ada pelanggan, kita menambah suatu transaksi tersebut. Terus ada menu laporan. Di sini menu laporannya tentang rekapan laporan penghasilan, di mana di sini ada tentang tanggal, di situ cetak dan segala macam. Terus di sini ada data master, di dalamnya ada dua user. Yang pertama data biaya, yang kedua data user. Data biaya ini hanya bisa dimasukin oleh seorang admin, di mana dia bisa kayak mengubah data, habis itu menambah data dan menghapus data. Terus di data user ini hanya admin juga yang bisa masuk. Dia bisa menambah pegawai, menghapus dan mengeditnya, gitu. Terus di sini ada tombol logout untuk keluar dari sistem tersebut. Ya, jadi gini hasilnya. Selanjutnya pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh saudara kita Haji Mukti Wijaya. Kepada saudari dipersilakan. Mas, tadi itu saudara lo, Mas. Oh. Ya, oke. Kita masuk ke database-nya ya, Mas. Rancangan database-nya. Oke, siap, Mas. Ya, di sini ada 3 database ya. Yang pertama ada admin, yang kedua transaksi, yang ketiga biaya. Di admin ini ada pula atributnya yaitu ID admin menggunakan tipe data integer, panjangnya 25. Di sini sebagai primary key-nya. Yang kedua ada username, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Yang ketiga ada password, sama juga tipe datanya varchar, panjang 50. Yang keempat ada nama, itu menggunakan tipe data varchar 50 juga panjangnya. Yang kelima ada alamat, ini menggunakan teks karena di alamat itu kita dapat menginputkan banyak kalimat. Jadi lebih tepatnya menggunakan teks. Yang ke-6 ada HP. Ini sebetulnya nomor HP itu menggunakan tipe data varchar dengan panjang 20. Mengapa 20? Biasanya kan nomor HP hanya 12. Yang kedua ada tabel transaksi. Di sini di tabel transaksi ini atributnya ada ID transaksi, tipe datanya integer, panjangnya 10. Terus di sini saya jadikannya sebagai primary key karena ID itu tidak ada yang sama. Yang kedua ada nomor nota, itu menggunakan integer.
panjangnya 50. Yang ketiga ada jenis menggunakan varchar, panjang 50 juga. Yang keempat ada nama, menggunakan tipe data varchar, panjang 60. Yang kelima ada bayar, itu menggunakan integer karena nanti digunakan untuk angka seperti 50.000 atau 10.000 atau 15.000. Nah, yang keenam ini ada kembalian, sama juga menggunakan tipe data integer, panjangnya 50. Yang digunakan untuk angka untuk kembalian menyusui. Jadi pembayarannya seperti misalnya bayarnya 50, ternyata jumlahnya totalnya hanya 10.000. Jadi kembaliannya ada 40.000. Nah, total integer seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keberapa nih? Sekian kalinya ini ada tanggal, itu menggunakan date karena date ini berfungsi untuk apa ya? Ya, menginputkan dari tanggal, bulan, sama tahun. Nah, seterusnya ada ID user. ID user ini tipe datanya integer. Terus panjangnya 25. Nah, di sini ada bayar, ada ID user itu saya kasih FK. FK ini foreign key. Bertujuan untuk nanti menghubungkan dari admin ke transaksi. Nah, nanti dari ID admin yang primary key-nya itu dimasukkan ke dalam bayar sebagai foreign key-nya. Terus di tabel ketiganya ada biaya. Yang pertama ada ID. ID biaya itu menggunakan tipe data integer. Itu dia menjadi primary key. Terus yang kedua jenis itu menggunakan tipe data varchar, panjangnya 50. Yang ketiga ada biaya menggunakan tipe data integer, panjangnya 100. Oke, di sini di tabel biaya ini ID integernya kan primary key, maka disambungkan ke ID user. Oh, ini tadi terbalik ya guys. Harusnya yang ID admin ini atau ID user ini disambungkan ke ID user integer 25 yang FK di transaksi. Nah, sedangkan yang di ID biaya ini disambungkan ke bayarnya, harusnya ID bayar. Saya tadi salah tulis. Maaf. Oke Mas, kita masuk ke validasi yang login tadi Mas. Mas Khairul. Halo Mas. Nah, di sini kita masuk menu login ya guys ya. Di menu login ini itu terdapat fungsi validasi yang mana gunanya untuk mengamankan. Jadi untuk mengamankan, jadi semua orang itu tidak semua bisa masuk, kecuali dia yang mempunyai aksesnya. Seperti ini, Khairul. Coba Mas, yang password-nya itu disalahkan Mas. Ya, diisi terserah Mas. Nah, terdapat error. Jadi fungsinya validasi ini seperti itu. Coba yang hasilnya Mas.
Nah, setelah diproses maka dia akan bisa masuk ke menu selanjutnya. Karena admin yang sudah terdaftarkan tadi itu nama username-nya Khairul dan nama passwordnya Ihsan. Bila diganti, nanti masuk di menu data masternya. Nah, di sini. Ini nama adminnya. Coba diedit, Mas. Nah, yang nama usernya aja, Mas. Dia nggak bisa diubah di sini, Mas. Dia kalau mau ubah di itu, dia ubah di database-nya, Mas Haji. Jadi gitu. Oh. Di sini Oh, cuman iya. hanya tambahkan user aja. Misalnya user sebagai karyawan atau gimana gitu. Coba yang di menu transaksi aja, Mas. Kita bikin CROD di situ. Nah, di sini coba tambah data, Mas. Oh iya, sebelumnya itu CROD itu read, update, dan delete. Oke, kita fungsinya sini jenis motor, harusnya di sini jenis kendaraan. Tidak apa-apa. Oke, misalnya nama pelanggannya Ochan, simpan, Mas. Nah, ini proses create-nya. Nama penggunanya Ochan, terus jenisnya itu 25.000. Jadi 25.000 ini masuk mobil, total bayarnya 25.000, tanggalnya 30 Oktober 2022. Coba diedit, Mas. Edit bagian namanya. Misalnya diganti nama Raisul. Simpan, Mas. Nah, di sini berganti nama pelanggannya menjadi Raisul. Coba dihapus, Mas. Nah, sekarang tinggal satu data pelanggannya. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan atau terangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas.